Beginilah keadaan sehari-hari pasangan Supriyanto dan Khalifah. Sudah 6 tahun terakhir, Supriyanto dan keluarganya menempati gudang bekas kandang hewan ternak. Gubuk ini merupakan warisan orang tua Supriyanto. Semula, keluarga besar Supriyanto menjadikan tempat ini sebagai gudang dan kandang bagi sebagian hewan ternak mereka. Namun kehidupan warga Dusun Kenyian RT 1 RW 7 Desa Semawung, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ini berubah. Bersama putranya Randy yang baru berusia 11 tahun dan Alfi yang masih 3 bulan, Supriyanto dan Khalifah terpaksa menyulap kandang kambing ini sebagai rumah tinggal mereka. Aparat kesehatan desa telah menyarankan agar Supriyanto dan keluarganya meninggalkan rumah ini. Apalagi anak kedua Supriyanto meninggal dunia akibat sakit yang disebabkan lingkungan tempat tinggal mereka tidak sehat. Namun, karena kondisi yang sangat memprihatinkan, Supriyanto hanya bisa pasrah dan tetap bertahan. Dengan penghasilan yang tak lebih dari 10.000 per hari, praktis Supriyanto hanya bisa berharap kepada pemerintah daerah setempat untuk memperhatikan kondisinya. Kembali di duel kandidat. Kelima caleg kandidat yang hadir pada malam hari ini sudah menyampaikan hal-hal yang akan mereka lakukan jika mereka berada di Senayan, terutama berurusan dengan bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, meningkatkan kemampuan mereka sehingga angka kemiskinan bisa berkurang. Bahkan sudah Budiman mengatakan 0. Apakah itu mungkin? Nah, kami bawa masalah yang real kepada mereka dan kepada Anda, saudara dari Purworejo, tentang situasi yang ia alami dan adakah solusi yang masuk akal buat Bapak Supriyanto dan keluarganya. Pak Supriyanto, terima kasih sudah di sini. Ya. Jadi masih tinggal di tempat tersebut yang ya dulu kandang kambing. Alhamdulillah setelah ada bantuan sekarang sudah pindah baru sekitar 3 harian. 3 hari yang lalu. Ya, selamat untuk itu. Ya. Jauh nggak sekarang tempat tinggal Anda yang sekarang dengan tempat yang dulu? Ya satu peta sih, tapi cuma agak jauh dari kandang. Sudah jauh lebih baik. Ya. Kemudian pekerjaan Anda masih dengan yang dulu? Masih buruh tani. Masih buruh tani. Saya membayangkan kalau tinggal di tempat itu ketika bertahun-tahun yang lalu, bau pasti menyengat. Ya. Pasti mengganggu kesehatan. Anak Anda nomor 2 meninggal dunia. Ya. Saya prihatin mendengarnya. Kok bisa tinggal di situ pada akhirnya? Karena waktu itu kan saya dari dulu pernah merantau ke Surabaya kerja di pabrik, tapi kan karena dulu ada sistem kontrak itu kan, jadi saya 2 kali bekerja, sekarang udah nggak kontrak, pulang ke kampung. Sebetulnya mau ya untuk kehidupannya lebih baik lah, karena anak saya akan sekolah kan kalau di kota besar kan mahal. Nah, terus saya tinggal sama ayah saya, tapi sama ayah saya kan ada 3 keluarga, sama adik saya kan nggak enak. Jadi saya terpaksa memilih untuk pindah ke tempat itu. Itu tempat siapa sebetulnya sebelumnya itu? Itu sebetulnya ya punya ayah saya. Punya ayah? Ya, sebetulnya masih ada? Masih ada. Kok boleh anak menantu dan cucunya tinggal di tempat seperti itu? Sebetulnya nggak boleh sih, melarang, tapi kan itu keinginan saya untuk Anda justru pengen sendiri. Anda sebagai kepala keluarga, apa yang sudah Anda lakukan untuk memperbaiki hidup istri, anak-anak? Ya bekerja semampu saya agar dapat hidup layak gitu aja. Pernah nggak mencoba untuk memperbaiki, kalau sebelumnya buruh tani, berusaha menjadi pedagang, atau hal lain begitu? Dulu pernah coba saya di Surabaya jadi pedagang, tapi karena jadi rugi. Di Purworejo nggak pernah mencoba? Nggak pernah. Kenapa? Ya karena nggak punya modal. Nggak punya modal. Ya. Sudah mencoba untuk pinjam gitu? Pinjam di desa nggak segampang yang di kota. Kalau di desa maksudnya tidak segampang itu? Iya. Ceritanya. Karena kan di desa kebanyakan orang itu mau pinjam susah, karena dia sendiri kan kehidupannya sama rata-rata sama saya gitu loh. Ini kan sekarang musimnya caleg tuh nempel baliho, poster. Ada nggak yang berusaha membantu Pak Supriyanto? Ada sih beberapa orang kemarin yang datang mereka. Yang ngasih dana untuk buat rumah itu. Ngasih dana untuk itu. Nggak pernah ada yang mencoba untuk memberikan pekerjaan begitu?
Belum pernah. Belum pernah. Ya. Sama sekali? Belum. Padahal mereka punya uang untuk masang baliho, bikin kan mahal tuh. Ya. Punya duit tapi nggak pernah ngasih. Nggak pernah. Bu Siti apa kabar pakai mic-nya? Bu Siti sehari-hari ngapain aja, Bu? Ya, ini merawat anak. Merawat anak. Ya. Bantu bapak nggak? Bantu suami nggak? Dulu sebelum ada si kecil ini ya ikut di sawah. Ikut di sawah. Ya. Aduh, si kecil ini siapa? Yang kecil ini namanya siapa, Bu? Karunia Alfi Khoiriyah. Karunia Alfi Khoiriyah, namanya cantik. Anaknya cantik juga. Ini susah nggak nih ceritanya, Bu? Anaknya tinggal di tempat yang sekarang sudah lebih baik kan? Alhamdulillah sudah. Sebelumnya gimana itu? Ya, sebelumnya pengap, kepanasan gitu. Suka sakit nggak anaknya? Alhamdulillah enggak. Oh, syukur, luar biasa. Iya. Mas Randy juga ya? Iya. Mas Randy sekarang kelas berapa tuh Mas Randy sekarang? Kelas 6. Sekolahnya bayar atau gratis? Bayar. Bayar. Coba itu para kandidat bayar sekolahnya ini. Gratis. Oh, ganti buku. Sekarang mau ujian kan? Iya. Mas Randy, pernah nggak berpikir setelah SD saya mau SMP, bisa nggak kira-kira bapak saya ini nyekolahkan saya? Pernah berpikir gitu nggak? Iya. Yakin? Yakin. Oh, yakin, luar biasa, anak yang baik. Oke, baik. Balik ke Pak Suprianto. Pak Suprianto, di depan ada Bu Ani Nurpati, Partai Demokrat. Ada Pak Pompida dari Partai Golkar. Ada Pak Viva Yoga dari PAN. Ada Pak Jazuli dari PKS. Ada Pak Budiman dari PDIP. Apa yang Anda minta pada mereka? Karena Anda bisa mewakili orang-orang yang sulit seperti Anda. Ya, saya harapkan kalau bantuan-bantuan itu cobalah dicek ke tempatnya yang perlu dibantu itu seperti apa gitu, tidak asal bantu aja gitu. Membantu dalam bentuk ngecek. Iya. Mau bantu dalam bentuk duit. Pak Suprianto, 1 miliar untuk Anda gitu. Iya. Ya, tidak seperti itu kan. Yang kemarin itu kan bantuan tidak kebanyakan salah sasaran gitulah. Salah sasaran. Iya. Baik. Terima kasih Pak Suprianto. Saya berusaha untuk mengecek kepada mereka apakah mereka mampu memberikan solusi untuk Anda. Terima kasih sudah di sini. Saya ingin minta komentar dari Bung Pompida. Saya akan memberikan solusi yang paling tepat untuk beliau asal beliau berani untuk hijrah. Saya akan tawarkan program transmigrasi swakarsa, di mana nanti Bapak akan dibina oleh masyarakat, oleh negara di dalam konteks bermasyarakat, tidak ada transmigrasi. Dan Bapak akan diberikan lahan Pak 2 hektar untuk bisa ditanami, dicocok tanam Pak. Kemudian menjadi petani sendiri. Hasilnya bisa dinikmati sendiri. Oke. Anak Bapak pun bisa sekolah, diberikan rumah juga Pak. Kalau Bapak mau hijrah sekarang, saya akan bawa ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bung untuk Pompida, sebelum saya tanya didaftarkan. kepada Pak Suprianto, mengapa Anda menyarankan transmigrasi? Karena di dalam konteks keadaan yang sekarang ini tidak berubah jauh. Kalau kita kemudian memberikan terus-menerus yang namanya ikan, akan habis dalam konteks temporer saja. Anda kita mau berikan pancing transmigrasi, Pak Suprianto? Ya, sebetulnya saya mau, tapi kan kondisi saya, istri saya juga masih punya orang tua, tinggal 1. Oke. Jadi ya kasihan lah kalau tinggal jauh. Ada orang tuanya Pak, sekalian, nggak ada masalah. Baik, Bisa kita dengarkan diakomodasi itu. solusi Anda, Bung Budiman. Tugas seorang wakil rakyat bukan menyelesaikan kasus-kasus individu. Tugas seorang wakil rakyat adalah membuat undang-undang, mengawasi pelaksanaan undang-undang dan menggelontorkan anggaran untuk pelaksanaan undang-undang. Mas Prianto adalah seorang warga desa dari Purworejo. Menurut APBD 2013 di Purworejo, alokasi dana desanya ada 175 juta per desa per tahun. Itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Sekarang kita sudah punya undang-undang desa. Undang-undang yang akan memberi akses pada orang desa seperti panjenengan. Ya. Desa di Purworejo dengan undang-undang desa kira-kira akan mendapatkan 988 juta per tahun untuk satu desa. 988 juta per tahun untuk satu desa di Purworejo itu akan banyak memberikan akses dan kemungkinan bagi rakyat seperti Mas Prianto untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk modal usaha, untuk terlibat dalam pengembangan badan usaha milik desa, untuk terlibat dalam pengembangan entrepreneurship atau kewirausahaan. Tidak perlu transmigrasi. Mulai tahun depan, insya Allah, mulai tahun depan jika PP-nya sudah keluar, desa Anda akan mendapat 988 juta per tahun dan Anda bisa terlibat dalam program penjajatan rakyat oleh Anda dan teman-teman Anda sendiri. Pak Suprianto, Anda mengerti yang disampaikan Pak?
Ya, mengerti lah. Mengerti? Mengerti. Bisa mengerti, angkanya banyak loh Pak soalnya Pak. Mengerti. Tapi salah satu yang beliau sampaikan tadi, beliau tuh nggak minta duit ke Anda Pak Budiman dan yang lain, tapi tolong ngecek bantuannya itu nyampe apa enggak. Saya jelaskan, selama ini bantuan seling salah sasaran karena pendataan tidak melibatkan pemerintahan desa. Data dibuat dari pusat atau daerah. Dengan adanya undang-undang ini, partisipasi, masyarakat desa, pemerintah desa mendata sendiri dan mereka yang mengalokasikan sendiri. Ya, sudah saya jawab. Pak Jazuli. Ya. Pertama, saya turut prihatin dan tentu di Republik Indonesia bukan hanya Pak Pri saja yang bernasib seperti ini, banyak di beberapa tempat. Nah, ini harus menggugah kita, baik pemerintah maupun DPR. Saya tidak mau harus berbalik badan. Ini adalah tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab DPR juga. Kenapa ada DPR? Karena yang mengetuk anggaran untuk mereka-mereka ini juga ada keterlibatan, baik itu DPR pusat maupun DPR tingkat 2. Orang seperti Pak Pri ini, jangan diusir suruh pergi dulu. Sekarang sudah stres dia menikmati kekurangan ini, kalau disuruh pergi repot ya. Jadi menurut saya, satu, dia harus dikurangi beban hidupnya. Bagaimana caranya? Ada sekolah, kenapa harus bayar sekolah? APBN itu sudah menggratiskan sampai SMP. Singkat saja, apa yang Anda usulkan? Yang kedua, tidak boleh dipungut biaya oleh sekolah. Sekolahnya harus dicatat. Kenapa dia harus membiaya? Itu meringankan beban. Pak, nanti catat tulisan, sampaikan kepada beliau. Ya. Yang kedua, beban-beban kesehatan harus gratis sesuai dengan undang-undang yang baru atau peraturan yang baru. Kemudian kita tingkatkan penghasilannya. Dengan cara apa? Dikasih modal. Nggak bisa tadi, susah minta modalnya tadi. Nah, ini yang harus jadi perhatian. Di beberapa pemerintahan, itu pertama, Departemen Sosial, atau Kementerian Sosial umpamanya, ada program KUBE. KUBE itu kelompok usaha bersama, di mana berkumpul 10 orang, 15 orang dikasih modal. Orang seperti ini yang harusnya dapat modal. Kemudian juga perlu dilatih. Tidak boleh dia pasrah, tidak boleh tidak pasrah, memang harus dilatih. Tetapi orang jangan nunggu harus tahun depan. Sekarang ini yang harus segera diselesaikan. Cukup waktunya. Bapak ngerti semua program di daerah Bapak yang untuk membantu orang-orang seperti Bapak? Tahu nggak? Belum tahu. Belum tahu? Nggak ada yang menyampaikan pada Bapak? Belum ada. Ada nggak anggota partai PKS yang datang pada Anda untuk ngomong? Belum. Belum ada? Belum. Pak, salah satu yang perlu disampaikan. Bung Viva. Baik. Bung Viva. Pak Pri, kita adalah saudara. Kita sama anak bangsa. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah ini merupakan cerminan adanya sebuah sistem ekonomi yang menciptakan kemiskinan struktural sehingga berpengaruh terhadap tenaga kerja, pengangguran, kemudian harga di pasar dan daya beli masyarakat. Singkat saja kepada orang-orang solusinya, Pak Pri, itu bantuan-bantuan sosial dari pemerintah harus ditingkatkan lagi karena banyak sekali bantuan sosial dari beberapa kementerian yang berupaya untuk mengurangi kemiskinan rakyat. Cuman problemnya adalah kadang-kadang tidak tepat sasaran. Meskipun sudah ada koordinasi dengan pemerintahan desa, tapi kenyataannya sering sekali moral hazard itu muncul dalam proses-proses pemberian bantuan sosial. Yang kedua, peningkatan subsidi kepada rakyat itu juga harus ditingkatkan. Karena apa? Rakyat itu punya hak untuk subsidi, karena subsidi itu adalah merupakan uang dari rakyat juga. Oleh karena itu, yang penting sekarang meskipun ada undang-undang fakir miskin dan undang-undang yang lain yang pro kepada pengentasan kemiskinan, yang penting adalah pemerintah itu harus serius, DPR harus serius, swasta harus serius, dan seluruh komponen bangsa harus serius untuk mengentaskan kemiskinan. Baik, terima kasih. Pak, Anda pernah dapat kemudahan misalkan untuk urusan kesehatan? Ada kemudahan kalau anak sakit misalkan? Urusan kesehatan kemarin alhamdulillah itu dapat bantuan. Jam kesmas. Kalau beli beras gimana? Kalau raskin dapatnya kemarin pernah beberapa kali sudah enggak lagi. Enggak lagi, kenapa? BLSN enggak dapat. Kenapa enggak dapat? Enggak tahu. Enggak protes kepada kelurahan? Saya enggak pernah protes. Enggak pernah protes. Protes ke caleg yang ada di tempat Bapak enggak ada? Enggak ada. Enggak juga. Ada. Mas, jadi pernyataan tentang subsidi itu masih perlu diperjelas lagi untuk Anda. Apa, Pak Budi? Menurut saya bantuan itu jangan jadi andalan. Bangsa ini, negara ini tidak bisa terus-menerus menyelesaikan kemiskinan dengan memberikan receh bantuan. Dalam struktur anggaran kita itu harus ada alokasi di mana dengan persentase yang besar untuk orang-orang Mas Supriyanto yang
tinggal di 72.944 desa, itu harus ada alokasi, bukan bantuan, tapi itu bagian integral dari anggaran yang dialokasikan agar ini bukan menyelesaikan persoalan Mas Supriyanto dan keluarganya hari ini atau minggu ini. Bukan. Saya kira kita harus berhenti berpikir untuk menangani kesejahteraan itu yang sudah menghilangkan kemiskinan. Tidak. Kita harus menciptakan orang seperti Mas Supriyanto ini bangkit dari kemiskinan dan mencapai kesejahteraan. Dan itu harus struktur anggarannya harus jelas. Harus jelas struktur anggarannya. Bung Andi. Bung Andi, maaf Mbak Andi. Saran saya Pak, saya kira saya mendukung kawan-kawan yang menyampaikan bahwa ada kebijakan pemerintah dan DPR mengenai kebijakan di bidang kesehatan seperti Jamkesmas, Jamkesda, kemudian sekarang ada BPJS gitu ya. Bapak jangan tidak menggunakan fasilitas itu, karena itu fasilitas yang sudah menjadi regulasi dari pemerintah dan DPR sebagai kebijakan secara nasional untuk berobat secara gratis. Yang kedua tentu pendidikan gratis tadi. Nah kalau ada sekolah yang gratis, jangan milih sekolah yang harus bayar gitu kan, untuk menekan juga pengeluaran dalam lingkungan rumah tangga. Tapi yang terpenting, jangan-jangan nggak punya pilihan, sekolahnya cuma di situ yang mau nerima dia. Ya, kalau itu pilihannya, karena mereka sebetulnya begini, kalau SD negeri itu hampir di semua pelosok ada, tapi kalau ada yang jaraknya jauh, biasanya mereka memilih swasta dan seterusnya. Karena itu kan ada upaya yang lain untuk bisa membantu pendidikannya. Nah, tapi kalau saya melihat Bapak ini kan sebetulnya terjun di bidang pertanian ya. Terjun bidang pertanian, maka menurut saya yang paling tepat adalah meningkatkan kemampuannya, skillnya dia, kapasitasnya dia sebagai petani untuk bisa mengolah lahan yang dia miliki atau lahan yang dia. Anda punya tanah untuk dikelola? Nggak punya tanah. Punya orang. Punya orang semua. Iya, tapi kan begini, ketika dia punya kemampuan dalam konteks kemampuan pribadi, skillnya itu meningkat untuk mengolah yang tadinya nanam untuk panen 6 bulan bisa menjadi 3 bulan. Bukankah itu perintah dari pemilik tanah? Bukan dia yang memutuskan untuk mengganti apa? Ya begini, kan ada upaya mandiri, saya setuju Pak Budiman mengatakan ini kan harus membangkitkan yang bersangkutan untuk keluar dari persoalan kemiskinan. Salah satu menurut saya adalah sumber daya manusia. Kayak sumber daya manusia ini, kalau dibangun melalui pelatihan, ikut-ikut apa tadi kan ada Menteri Pertanian juga punya program yang banyak, saya kira Pak Jajuli ya, mengenai bapak-bapak ibu-ibu yang terjun dalam bidang pertanian. Kemudian juga ada Menteri Koperasi yang juga bisa diajak di situ. Jadi mungkin Bapak harus banyak-banyak juga melakukan komunikasi dengan RT RW setempat. Bertanya juga kemudahan akses tadi yang disampaikan itu juga menjadi bagian yang penting ya untuk bisa dilanjutkan lagi bahwa Bapak punya kemampuan di bidang pertanian tingkat. Karena itu saya kira Bapak juga hanya kalau bertani itu kan ada jamnya Pak ya. Bapak kerja sampai malam kan enggak kan? Enggak. Mungkin ada juga spare waktu yang lain. Ya, spare itu maksudnya apa? Waktu yang sisa waktu dari bertani mungkin ada hal lain yang bisa dikerja untuk menambah income. Intinya masing-masing sudah menyampaikan solusi ala masing-masing. Apakah tidak? Selain Pak Supriyanto yang juga bisa berkomentar, kami akan meminta untuk menilai jawaban masing-masing. Ada yang subsidi tetap ada yang perlu pelatihan, ada yang transmigrasi, ada yang anggaran dan sebagainya. Masuk akalkah itu? Kami tanya pada mereka sesaat lagi di Duel Kandidat.